Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang semuanya dalam acara sosialisasi timeline PKM dari Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam acara ini. Sebelumnya juga, saya sampaikan yang terhormat Bapak Afik selaku koordinator dari PKM Center dan juga Bapak Hendri selaku koordinator dari PKM Center. Untuk acara pada sore hari ini terkait timeline dari sosialisasi PKM, saya buka. Untuk Bapak Afik dipersilakan. Ini langsung ya? Bentar. Ini ada dosen yang bertanya kok nggak ada linknya. Bentar, saya ngopi link dulu ya. Pak Hendri dulu apa ya? Pak Hendri, monggo Pak Hendri. Memulai dulu nggih. Halo Pak Hendri, monitor. Oke, ya saya handle dulu sekitar 5 menit ya. Nanti juga ada Pak Eko gitu ya, yang akan membersamai kita, yang akan menjelaskan terkait dengan timeline. Saya hidupkan dulu videonya. Ya. Ya, sebelumnya selamat datang mahasiswa semuanya ya. Ini saatnya memang kita sudah tahu bahwa pengumuman dari Belmawa ya, itu cukup apa ya, kita memang sudah kita prediksi sebelumnya pasti akan waktunya sangat mepet sekali antara pengumuman dan upload gitu ya. Itu sudah biasa gitu, maka kita harus bisa mengantisipasi dan nanti hari ini kita akan melihat timeline yang ada di Unsud. Dan ini acara hari ini tidak hanya untuk mahasiswa yang sekolah PKM, tetapi juga untuk umum ya. Jadi semuanya kita fasilitasi dari PKM Center. Dan nanti kita lihat apa yang beda dengan PKM sebelumnya ya, terutama dari pedoman, karena pedoman terbaru ini ada yang terbaru ya, terutama terkait seperti alokasi pendanaan, itu ada sedikit perubahan, ada sedikit tambahan gitu ya, di mana harus ada dana tambahan dari Unsud dan yang lain-lain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Afik. Kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan juga dengan timeline secara teknis apa yang harus dilakukan. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Eko terkait dengan harus submitnya di mana, tanggalnya seperti apa, timelinenya seperti apa, gelombang 1, gelombang 2 itu seperti apa, dan juga nanti karena di sini harus mewajibkan review internal ya, jadi harus direview dulu di tingkat Unsud. Nah nanti prosedurnya bisa ditanyakan secara langsung lebih jelas ya. Pak Afik sudah siap? Oke, kalau sudah saya serahkan langsung. Di sini saya hanya sekedar overview saja gitu ya. Tapi sebenarnya koordinator sekolah PKM itu Pak Afik ya. Saya di sini koordinator dari PKM Center itu Pak Afik. Di sini saya adalah yang yang mengkomandani dari sekolah PKM ya. Tapi kita akan memfasilitasi bahwa namanya untuk submit itu hak untuk semua mahasiswa Unsud, tidak hanya untuk yang terlibat di sekolah PKM, tetapi kita akan memfasilitasi semua mahasiswa Unsud karena kita adalah bagian dari Unsud. Ketika kita nanti ke PIMNAS gitu ya, yang akan kita bawa adalah bukan bendera sekolah PKM, tapi yang akan kita bawa adalah bendera Unsud gitu ya. Maka dari itu kita harus bareng-bareng, baik yang melalui sekolah PKM maupun yang melalui jalur umum gitu ya. Itu kita akan bareng-bareng untuk menuju ke ke sekolah PKM ya. Nah, ini persiapannya sudah banyak ya beserta SK-SK-nya nih. Nanti biar untuk meyakinkan ya, lebih meyakinkan mahasiswa ya. Ini sudah ada draft-draft, nanti akan dijelaskan apa maksudnya ini. Nah, yang terbaru juga kalau dilihat itu ada IKU dan ada SKS, penyesuaian SKS ya, itu cukup menarik sekali untuk diikuti PKM ini gitu ya. Apalagi ini saya memberi tips untuk mahasiswa saya ya, tinggi farmasi. Mereka bingung. Nanti saya mau ngambil topik ini tidak berbicara tentang PKM tapi berbicara tentang skripsi. Nanti saya akan ngambil topik skripsi apa dan saya nggak punya dana untuk skripsi saya. Wah, itu saya punya tipsnya gitu. Kalau kamu pengen dapat dana dengan skripsi gratis ya,
atau bahkan mungkin kamu tidak perlu ngambil skripsi gitu ya, maka ikutlah PKM ya. Karena lewat jalur PKM ini kalian bisa mendapatkan dana tambahan untuk skripsi Anda dan juga bisa syukur-syukur lolos FIMNAS bisa langsung disetarakan dengan apa namanya dengan skripsi. Jadi kalian nggak perlu skripsi lagi gitu ya. Kalau di Fikes sudah terbiasa penyamaan konversi ya dari hasil FIMNAS langsung dia secara otomatis nilai skripsinya langsung dapat A gitu ya. Itu sudah biasa kalau di Fikes ya. Mungkin itu aja dari saya tambahannya, mungkin nanti akan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Afik dan juga Pak Eko. Gitu. Monggo, silakan Pak. Nah, maaf, terima kasih Pak Hendri, terima kasih atas prolognya ya. Pak Eko izin terlambat, nanti sekitar jam 5 beliau bergabung begitu ya. Tapi insya Allah akan saya dampingi. Nah, pada sore hari ini sebenarnya kita ingin fokus kepada agenda yang ada di Unsud adik-adik. Jadi terkait dengan timeline ya. Yang penting itu adalah timeline sebenarnya. Jadi seperti apa gitu. Asumsinya apa? Asumsinya adalah teman-teman mahasiswa itu sudah tidak memulai lagi dari wah saya topiknya apa ya. Nah, di sini kami asumsinya adalah bahwa adik-adik semuanya, teman-teman mahasiswa ini sudah punya topik yang sudah siap diadu di PKM tingkat universitas maupun tingkat nasional gitu ya. Tapi sebelumnya saya minta izin karena nanti di acara di Belmawa itu akan ada pelatihan tersendiri ya. Nah, isinya ya cuma ini saja. Isinya sosialisasi kreativitas mahasiswa itu seperti apa, kemudian teknisnya seperti apa. Jadi ini teknis dari nanti teman-teman mahasiswa itu nguploadnya gimana, dosen pembimbing bagaimana. Saya kira nanti kita akan ada satgas begitu ya, PKM Center. Nah, nanti bisa tanya-tanya itu. Dan kita sudah menyiapkan ruang untuk offline gitu ya. Jadi nanti satgas kita usahakan offline di rektorat begitu ya. Kita akan koordinasi di rektorat selama 2 minggu sebelum penutupan gitu ya. Kita biasanya agendanya 2 minggu itu untuk mendampingi kalian semua. Nah, seperti yang disampaikan Pak Hendri, ini sebagai pemacu saja ya, teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini bahannya sama, bahwasanya ini adalah data seleksi PKM dari 2017 sampai 2021. Dan kita sampai saat ini kita masuk di klaster 1. Klaster 1 itu di mana? Kita nanti akan dapat jatah untuk tahun ini dikurangi, yaitu 400 plus 100. 400 di mana? 400 itu adalah di 9 bidang ya, 8 bidang PKM, kemudian 2 PKM itu masing-masing dapat jatah 50 proposal. 50 untuk PKM AI, 50 untuk PKM GFT, gagasan futuristik tertulis begitu ya. Nah, saya kira nanti teman-teman mahasiswa bisa membaca secara detail di situ. Jadi ini saya brief saja. PKM RE, PKM kemudian PKM GFK, PKM video konstruktif gitu ya. Kemudian GFT, kemudian ini kaitannya yang disampaikan sama Pak Hendri tadi terkait dengan IKU dan MBKM. Nah, nanti keuntungannya adik-adik apa? Nah, ini sebenarnya muaranya nanti kepada IKU dan MBKM adalah adik-adik itu memiliki kapasitas yang naik begitu ya. Kemudian nanti bisa siap kerja dan layak kerja. Itu harapannya. Nah, salah satunya adalah PKM ini bisa memberikan satu daya nalar gitu ya. Bukan hanya daya nalar tapi juga karakter, karena di sini juga ada aturan, ada ketaatan, ada yang lain sebagainya begitu ya. Jadi bukan hanya daya nalar, daya kritis saja begitu ya. Karena memang tujuan PKM itu dari dulu sampai sekarang hanya 3, yaitu mendidik mahasiswa itu taat aturan, mendidik mahasiswa itu memiliki kreativitas yang tinggi, dan yang ketiga itu mendidik mahasiswa untuk bisa bekerja sama. Dan itu yang dibutuhkan begitu ya. Makanya ini sangat relevan. Oleh karena itu, memang akhirnya ada satu korelasi yang jelas sekarang adik-adik. Jadi saya kadang panggilnya adik-adik dan teman-teman ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini itu sudah secara jelas, jadi teman-teman itu nggak perlu, loh nanti saya susah untuk mengkonversi ke SKS, mengkonversi ke skripsi. Jangan takut, sekarang sudah dilindungi oleh Belmawa dan kita sudah menyiapkan SK Rektor dan ini sudah
akan ditandatangani ini. Ini sudah kemarin Pak Wayan menyampaikan, dan perlu disampaikan ya, bahwasanya penghargaan Unsud itu lebih besar daripada Belmawa. Jadi contohnya, adik-adik itu mengupload PKM yang lolos nilai passing grade, itu kalau di Belmawa itu 1 sampai 2 SKS. Tetapi di aturan rektor itu kita samakan dengan 3 SKS. Itu hanya untuk unggah proposal ya. Bahkan kalau di mata kuliah saya menyatakan, bagi mahasiswa yang mengunggah proposal dan lolos passing grade, maka bisa menyetarakan untuk mata kuliah saya. Begitu. Nah, saya kira yang lain juga sama kok. Dan WD3 semuanya support, apalagi sudah ada aturannya dari Belmawa maupun Unsud. Ini sudah kuat, gitu ya. Kemudian yang kedua, penyetaraan mata kuliah itu 6 SKS kalau lolos pendanaan. Sedangkan kalau di Belmawa itu hanya diakui 1 sampai 2 SKS atau ya apa namanya? Hanya 3 sampai 5 SKS ya. Kalau di kita itu sampai 6 SKS gitu ya. Kemudian 9 SKS dan 12 SKS. Tapi kalau di Belmawa berapa? Hanya maksimal 10 SKS kumulatif. Kita itu menghargainya berapa? 12 SKS plus itu untuk bisa untuk tugas akhir, untuk skripsi. Jadi seperti mahasiswa saya, ini sudah malah, ini hasil PKM tahun lalu. Itu sudah jelas dia diterima di jurnal yang bagus gitu ya. Ini PKMKC bimbingan saya. Sudah jelas diterima, ini sudah mengalami revisi berkali-kali gitu ya. Bayarnya dari mana uangnya ini? Uangnya itu dari PKM juga. Jadi bimbingan saya nggak perlu skripsi lagi sebenarnya. Cuma dia katanya mau apa namanya? Mau tetap ikut PKM gitu ya. Jadi harapannya saya senang ketika kemudian mendapatkan mahasiswa seperti itu. Jadi PKM itu bukan hanya untuk SKS, PKM itu bukan hanya untuk studi, tapi PKM itu sudah menjadi satu apa ya? Satu budaya untuk berprestasi. Wah, saya belum puas, Pak. Saya pengen berkarya, saya ingin memberikan manfaat gitu ya. Nah, itulah sebenarnya yang diharapkan begitu ya. Nah, terkait dengan apa namanya SKS dan yang lain sebagainya, skripsi itu hanya konsekuensi logis. Jadi kalau umpama adik-adik menjalankan PKM ini dengan benar, nanti yakin kok dengan bimbingan Bapak Ibu dosen yang qualified gitu ya, adik-adik itu bisa publish di jurnal seperti ini kok. Jadi saya usahakan umpama bimbingan saya kalau bisa publish di jurnal gitu ya. Nah ini bahkan untuk dosen saja tidak semuanya bisa publish gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah dengan PKM datanya bagus gitu ya, ini bisa publish gitu ya. Ini sudah sejak 6 bulan yang lalu gitu. Jadi memang proses untuk publish di satu jurnal yang baik itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi dan ini memang karakter PKM. PKM itu bukan lomba seminggu jadi lomba yang hanya ide. Kemarin mahasiswa bilang sama saya, Pak ini Maneman ini lomba ide Pak. Ide itu bukan lomba. Ide itu bukan kemudian bisa membuktikan struggle-nya seseorang mahasiswa. Struggle-nya seseorang mahasiswa itu ketika mengalami tekanan dalam waktu yang lama, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Nah, itu baru teruji benar dia struggle atau tidak gitu ya, kuat atau tidak gitu ya, menahan beban gitu. Saya kira itu ya. Jadi itu beberapa perbedaan, ini penghargaan sudah jelas gitu ya. Nah, kita saat ini itu masuk di klaster 1. Artinya apa? Adik-adik di sini, teman-teman di sini, itu dapat kesempatan untuk mengajukan 400 proposal di 8 bidang. PKM RE, RSH, sampai kemudian PKM KI. Nah, kemudian PKM AI dapat 50, GFT 50. Artinya apa? Nanti kalau adik-adik masuk di kami, itu ada 100 proposal PKM GFT, maka kewajiban kami untuk kemudian menyeleksi untuk mendapatkan 50 terbaik. Jadi dari awal itu sudah diseleksi itu. Di universitas diseleksi, di nasional nanti diseleksi. Ini kan sama ketika kalian mau, atau kita manusia itu mau lahir ke dunia kan diseleksi juga ya. Dulu sperma kita jumlahnya ratusan dari bapak kita ya, ribuan gitu ya, ribuan sperma, ternyata yang bisa membuai hanya 1 gitu ya. 1 kemudian nanti muncul, itu masih diseleksi oleh lingkungan dan yang lain sebagainya. Nah, kalian sudah usianya di atas 20 tahun gitu ya. Itu sudah saatnya kalian itu meningkatkan kapasitas diri, bukan lagi belajar karakter, tidak lagi belajar bagaimana apa namanya bersikap jujur dan yang lain. Tapi itu sudah jadi karakter. Nah, kalian tinggal meningkatkan kapasitas diri dengan keilmuan. Gitu ya. Saya kira saya nggak akan berlama-lama di sini. Nanti kalian bisa baca
terkait dengan ketentuan-ketentuannya ya, PKM-RE itu apa, kriteria keilmuannya apa, pendidikan yang bisa berkompetisi di sana siapa saja, jumlah mahasiswanya berapa, pendanaannya berapa, luarannya nanti apa gitu. Jadi sudah bisa membayangkan dan ini fair, sudah diketahui di awal itu. Nah, untuk PKM tahun ini sekali lagi ya saya sampaikan tidak ada daring, sekali lagi ya, tidak ada daring. Yang ada PKM full luring. Nah, ini yang menjadi catatan dan nanti harus hati-hati. Ini nanti kami akan antisipasi ya, ketika kemudian nanti pas pelaksanaan PKM, kami akan antisipasi ini. Kami akan bekerja sama dengan Satgas Unsut ya, terkait hal ini, agar memang semua, nanti saya sampaikan sama WR3, dalam hal ini pimpinan, semua mahasiswa PKM yang melaksanakan implementasi PKM, semuanya terawasi begitu ya. Jadi ada garansi dari institusi untuk hal ini. Saya kira itu ya. Kemudian anggaran, ini anggaran 5 juta sampai 7 juta, tetapi nanti teman-teman ini bisa mengajukan lebih dari itu, tapi maksimalnya adalah 25% dari dana yang amannya ya, amannya perspektifnya adalah bukan 1,750 ya, tetapi 25% dari jumlah total dana yang teman-teman lakukan. Kalau 6 juta ya jangan mengajukan dana dari PT itu 1,75 ya, tetapi cukup 1,5 gitu ya. Itu sudah 25% dari 6 juta gitu ya. Kemudian pihak lain kalau umpama ada yang PKMPI ya, PKM penerapan iptek gitu ya, kan punya mitra. Mitranya itu mau kok menyediakan ini Pak pompa gitu ya. Jadi bukan kita yang menyediakan. Nah, itu boleh. Itu nanti diuangkan. Diuangkan itu pompa harganya berapa atau kalau sewa berapa sewanya, itu namanya in kind. Nah, kalau in cash itu mitra ngasih uang. Ini uangnya dari mitra begitu ya. Tapi kalau in kind itu mitra punya apa yang bisa dipakai untuk itu. Nah, nilainya juga akan ada itu, nilai tambahnya juga ada untuk penilaian proposal. Oh, ternyata kainnya dari mitra, oh ternyata dari universitas juga ada. Nah, sebagai pemberitahuan ya, bahwasannya kemarin kita sudah koordinasi dengan kemahasiswaan akan menyediakan minimal 80 untuk tim. Jadi nanti akan ada dari institusi sendiri berkomitmen ya untuk memberikan dana bukan dana talangan lagi, tapi dana tambahan sebanyak 25% lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi ini menandakan bahwasanya institusi ini juga mensupport teman-teman mahasiswa gitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan nilai maksimum. Saya sarankan bahwa proposal ini kalau bisa dimaksimumkan, karena apa? Nilai proposal ini adalah bagian nilai dari PIMNAS. Nanti ketika juara PIMNAS itu dilihat lagi nilai proposalnya berapa. Jadi kalau nilai kalian maksimum di proposal ini, maka peluang untuk PIMNAS lebih besar begitu ya. Karena nilai ini jadi tidak bisa diotak-atik nanti begitu ya. Nah, terkait dengan proposal ini kita menentukan passing grade-nya 600 ya. Jadi passing grade-nya 600. Artinya apa? Artinya kalau adik-adik itu sudah lolos 600, hampir 90% itu adik-adik nanti bisa didanai. Itu. Jadi passing grade 600 itu seperti apa? Karena nilai totalnya nanti 700. Jadi nilai itu ada 1, 2, 3, 4 nggak ada, 5, 6, dan 7. Nah, kalau 7 itu adalah dari kreativitas sempurna, dari penulisan sempurna, dari semua aspek yang ada di bobot penilaian itu sempurna. Nah, diturunkan 1 tingkat itu 600. Makanya nanti mohon diperhatikan matriks penilaian, bobot penilaian. Nanti hari Jumat kami akan melakukan training of trainer ya untuk calon pembimbing PKM. Nah, itu nanti kami materinya adalah matrik di mana kok bisa dinilai 5, kenapa kok dinilai 6, kenapa kok dinilai 7, itu bisa hari Jumat untuk pembimbing. Nah, kalau mahasiswa butuh enggak? Kalau butuh, ya kita kasih begitu ya. Tapi kalau enggak butuh, nanti pembimbing saja yang bisa menilai. Oh, ini bimbingan saya ini sudah nilainya di atas 600 ini. Nah, itu mungkin itu yang dibutuhkan oleh pembimbing begitu ya, untuk bekal pembimbing. Begitu ya. Jadi kalian mungkin memperbaiki dari proposal dan topiknya itu ya. Oke, gitu. Ini sumber dananya nanti saya kira dibaca masing-masing ya. Ini dibaca masing-masing. Tidak diperkenan ada honorarium, sewa komputer, pembelian alat lebih dari 1 juta dan yang lain.
Tolong ini diperhatikan, karena ini adalah aspek administrasi. Jadi begitu nanti aspek ini umpama kalian pembelian alat 1.200.000 lebih 200.000 maka itu sudah dicoret itu. Gitu ya. Jadi tolong ini diperhatikan hal-hal ini. Materi ini dapat dari mana? Nanti adik-adik bisa di-share, saya share di Google Drive. Nanti adik-adik bisa mengakses materi ini, gitu. Bahkan ada lagu Indonesia Raya. Nah, ini nanti tolong diperhatikan juga PKM RE itu apa, nanti dibahas di kelasnya masing-masing ya. PKM RSH itu apa, PKM RSH, kemudian PKMK itu apa, stressingnya di mana gitu ya. PKM PM itu apa, kemudian PKMPI itu apa, PKMKC itu apa gitu ya. Kemudian PKMKI itu apa. Nah, tolong nanti dibaca. Nah, kalau umpama sudah membaca kemudian bingung, Pak ini apa sih artinya begitu ya. Nah, silahkan bisa diskusikan dengan dosen pembimbing atau dengan kami langsung, boleh dosen-dosen di kelasnya. Kalau PKMKC itu dengan Pak Anca. Kalau PKMGT itu dengan saya dan Pak Nanang. Silahkan. Kalau saya sudah sampaikan di awal sekali bahwa saya tidak merasa terganggu ketika kalian menghubungi saya 24 jam. Jadi kalau kalian mau menghubungi saya malam silahkan. Khusus PKM ya, bukan yang lain. Silahkan hubungi saya jam 1 malam, jam 2 malam. Kalau saya pas pegang HP, saya baca, saya bales. Tapi kalau saya nggak baca, ya nanti gitu ya, ketika saya pegang HP dan saya baca. Apalagi kalau umpama kalian kasih di message-nya itu, WA-nya itu PKM gitu ya, sudah. Nanti saya bales. Gitu ya. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian PKMVGK itu video gagasan konstruktif itu sudah dilakukan sejak tahun lalu ya, tetapi ini masuk di 8 bidang. Jadi bukan lagi masuk disetarakan dengan GT lagi, tapi dia sudah masuk di 8 bidang pelaksanaan. Jadi dananya 5 sampai 7 juta tadi. Oke gitu ya. Nah, kalau GT ya nanti muaranya PIMNAS. Jadi nanti yang akan menjadi concern kami di Unsud itu adalah PKM yang bermuara pada PIMNAS. Nah, PKM AI bagaimana? Silahkan kalau umpama kalian mau mengajukan PKM AI, tetapi ini bukan concern kami. Concern kami sekali lagi muaranya adalah PIMNAS, bukan hanya sekedar jumlahnya proposal yang didanai. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan silahkan manfaatkan 50 itu untuk PKM AI, untuk semuanya silahkan dimanfaatkan. Tetapi sekali lagi ini bukan concern kami di PKM Center. PKM Center nanti concern-nya adalah yang bermuara di PIMNAS. Artinya apa? Semua jenis PKM kecuali PKM AI. Tetapi PKM AI akan tetap difasilitasi. Tetapi Satgas nanti hanya berkonsentrasi pada PKM yang bermuara pada PIMNAS. Ini ya, sekali lagi saya sampaikan ya. Karena jumlah Satgas kita terbatas hanya 50 mengurusi banyak mahasiswa begitu ya. Saya minta pengertiannya begitu ya. Nah, nanti untuk PKM AI diselesaikan dengan dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing. Oke, bisa difahami ya. Oke, kemudian kiat sukses saya kira ya baca panduan, taati dan yang lain, tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknisnya, fokus pada kreativitas. Sekali lagi ya, fokus pada kreativitas. Jadi makanya kemarin beberapa PKM GT itu, wah ini bukan, maaf ya, Bapak Ibu saya baru ngomong ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diturunkan suaranya Bu. Oke, kembali ke sini ya. Jadi fokus pada kreativitas. Nah, kreativitas ini yang kemudian contohnya di PKM GT kemarin saya sampaikan ini kurang kreatif, nggak bisa masuk di PKM GT, nggak bisa masuk di PKM KC begitu ya, dan yang lain sebagainya. Ini apa? Agar teman-teman semakin tertantang untuk kemudian mengimprove kreativitas, baca jurnal, baca teknologi terbaru gitu ya. Kemudian PKM GT itu ya pakai teknologi terbaru. Oh, sekarang sudah ada teknologi ini, sekarang sudah ada nano, sekarang sudah ada metodologi ini dan yang lain sebagainya. Pakai itu di PKM GT. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya masif begitu ya. Itu contohnya. Gitu ya, improve terus daya kritis kalian, daya kreativitas kalian, improve terus di sini begitu ya. Oke, saya kira pengumpulan proposal terakhir itu tanggal 31 Maret. Nanti kita akan membahas terkait dengan timeline untuk ini. Oleh karena itu masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita membahas masalah timeline. Tadi saya diminta Pak Eko, karena Pak Eko ada acara mendadak sampai jam 5, saya diminta untuk menyampaikan timeline juga. Gitu ya. Saya borong semuanya. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Gitu.
Nah, Bertanya, Pak. teman. Ya, bisa raise hand. Izin bertanya, Pak. Oh, siap. Silakan. Ya, Pak, saya Utela Triana dari Fakultas Pertanian. Izin bertanya terkait pendanaan, Pak. Tadi disampaikan pendanaan itu 5-7 juta, tapi di slide berikutnya itu maksimum 9 juta sekian. Berarti dana yang tercantum di proposal PKM itu maksimal 9 jutaan atau 7 juta ya, Pak? Terima kasih. Bentar, yang mana ya? Slide ini ya? Ini ya? Iya, Pak. Oh, ini. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya perjelas. Jadi dana maksimum itu 9,450 juta. Itu dana maksimum itu untuk semuanya. Itu dana dari mana? Dana dari Belmawa 7 juta, kalau maksimum kan 7 juta itu. Nah, kemudian dari perguruan tinggi itu sifatnya wajib. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, Unsud harus mengeluarkan uang untuk menalangi. Oleh karena itu, kemarin kami sudah menyampaikan ke mahasiswa dalam ini Pak Wayan untuk beliau mengusulkan revisi anggaran untuk perencanaan, karena memang kita agak sedikit rumit ya administrasi, karena kita bukan seperti UGM ya. Kalau UGM sudah di HPMN, jadi mereka mau mengeluarkan anggaran kapan saja siap gitu ya. Udah di HP satunya. Nah, kemudian sisanya dari 7 juta itu di mana? Nah, itu dari perguruan tinggi itu maksimum ya, maksimum. Jadi maksimum itu berarti perguruan tinggi itu mengeluarkan dana 500.000 boleh gitu ya. Tetapi itu 25% kalau bisa. Jadi kalau umpama kalian mengajukan dana 5 juta, maka perguruan tinggi itu mengeluarkan 25% dikalikan 5 juta, begitu ya. Nah, saran saya ya, nanti dibuat logis bagaimana caranya kalau bisa dana itu dimaksimumkan 7 juta. Saya dari Belmawa itu dimaksimumkan, dari perguruan tinggi dimaksimumkan, dari pihak lain kalau bisa, kalau pihak lain itu in kind bisa ya, in kind ya, tidak harus in cash ya, tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk umpama tenaga kerja gitu ya. Kemudian apalagi menyewakan dia punya aset gitu ya, dipakai gitu ya, nah itu boleh. Nah itu nanti dinilai uang 700.000. Nah kalau umpama 3 sumber ini itu dijadikan satu di jumlah, maka jumlahnya 9.450 begitu ya. Sampai sini jelas nggak, Mbak Ut? Izin konfirmasi Pak, berarti Ya. nanti di proposal PKM itu boleh lebih dari 7 juta, yang penting kita kayak ada listnya dari Belmawa sekian, dari Unsud sekian, kayak gitu Pak? Betul, nanti ada penjelasannya itu. Bahkan kemarin kami menyampaikan untuk disiapkan semacam tulisan dari institusi, bahwa institusi siap untuk memberikan uang dari sisa tersebut atau yang disebutkan mahasiswa tadi. Tapi jumlahnya tidak melebihi 25% dari anggaran kalian dari Belmawa ya. Begitu? Oh ya? Halo, jelas? Baik Pak. Ini termasuk PKM yang gagasan tertulis sama ini kan yang 7 juta kan kecuali 2 PKM ya Pak, yang intensif dari Belmawa itu 2,5 juta Pak. Ya, oke. Untuk gagasan futuristik tertulis sama ke PKM AI tidak ada biaya. Ini berarti harus baca pedoman lagi, Uut ya, Mbak Uut. Nanti tolong baca pedoman lagi. PKM GFT dan PKM AI tidak mengeluarkan biaya, sehingga tidak ada anggaran di sana. Sedangkan PKM 8 bidang itu yang nanti akan biaya. Jadi ini untuk PKM 8 bidang, bukan untuk PKM GFT maupun PKM AI. Gitu? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke. Nggak apa-apa ya, saya kok kayak marah-marah gitu. Ini karena saya semangat gitu. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada? Ada nggak? Ada nggak? Oh ya, Desi. Silakan Desi.
Izin bertanya Bapak tadi terkait dengan SK. SK itu tadi ada apa? Unggah proposal ke Simbol Mawa juga dikasih reward ya dari Unsut ya, kalau nggak salah lihat tadi. Gimana? Halo? Halo. Oh, ya. Oke, paham. Ya, terkait tadi yang di SK yang ditampilkan sama Bapak, itu unggah proposal ke Simbol Mawa kan dapat reward dari Unsut ya 3 SKS apa ya? Penyetaraan 3 SKS. Ya. Ya. Apakah di situ ada batasan untuk apa ya? Kuliah. Unggahnya gitu. Apa? Kan nanti ada ada passing grade sendiri dari PKM Center Unsut. Oh, iya. Nah, apakah di situ ada batasan misalkan kita mengajukan misal 5 proposal dan ternyata 5-5-nya itu layak untuk unggah ke Simbol Mawa, misalkan gitu Bapak. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan bagus ini. Jadi kalau umpama mengunggah 5 proposal dan semuanya itu lolos itu kalau di aturan ini boleh begitu ya, diperbolehkan. Tetapi sekali lagi lolos passing grade dari Unsut ya. Saya mengatakan lolos passing grade dari Unsut. Dan kalau kami ingin memastikan, kemarin saya sampaikan Pak Hendri bahwa tolong internal review dari Unsut ketat dalam menilai. Jadi kami tidak akan main-main dalam menilai kalian. Jadi kami kemarin akan menyelenggarakan kayak penyamaan persepsi internal review dari Unsut. Jadi harapannya dosen-dosen ini sama kualitasnya seperti reviewer nasional. Sehingga apa? Ketika kalian lolos passing grade dari Unsut begitu ya, itu bisa dipastikan 80%, sekitar 80% itu bisa lolos pendanaan PKM, gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi saya sudah pesan sama dosen-dosen yang nanti akan melakukan internal review bahwa jangan murah hati untuk memberikan nilai. Artinya apa? Bukan kemudian pelit ya, tetapi bagaimana mahasiswa itu sungguh-sungguh gitu ya. Jangan hanya sekedar yang penting dapat 3 SKS saya asal buat proposal, nggak akan laku itu. Jadi nggak akan laku untuk pengajuan ini begitu ya. Jadi memang kita mencari mahasiswa yang sungguh-sungguh memeras otaknya gitu ya. Memeras otaknya untuk mendapatkan kreativitas gitu. Gitu ya, Mbak Desi ya. Nah, terkait dengan SKS siapa atau mata kuliahnya apa gitu. Nah, nanti tolong dibaca di pedoman PKM. Di situ ditulis nanti mata kuliah apa yang mau disetarakan. Nah, itu nanti kami akan usahakan untuk komunikasi dengan program studi terkait begitu ya. Agar ini bisa enggak, ini memungkinkan enggak mata kuliah ini untuk disetarakan. Umpama Mbak Desi dari jurusan keperawatan, kemudian Mbak Desi membuat proposal PKM tentang apa? Tentang apa ya? Tentang pembuatan sila, pembuatan apa ya? Yang enggak ada kaitannya dengan keperawatan. Nah, ini akan agak susah memang untuk kemudian mencari mata kuliah yang sepadan. Itu yang mohon nanti teman-teman juga aware kira-kira saya mau mengajukan mata kuliah ini atau mau mengajukan penyetaraan untuk skripsi. Kira-kira nanti penelitian saya proposal saya seperti apa gitu ya, topiknya gitu ya. Nah, kan nanti dibimbing oleh kalian kan ya. Nah, nanti bilang sama dosennya sekalian, boleh enggak nanti kalau kira-kira ini mendekati enggak dengan mata kuliah ini dan itu. Begitu ya Mbak Desi ya? Halo? Baik Bapak, izin masuk lagi boleh? Silakan. Tadi terkait dengan relevansi topik PKM dengan mata kuliah yang akan dikonversi. Kalau misalkan dalam tanda kutip di sini konversi mata kuliah adalah untuk memperbaiki nilai, apakah itu juga harus mempertimbangkan relevansi tersebut? Nah itu. Nah sekali lagi memang ini kewenangannya program studi karena program studi itu yang mewadahi keilmuan ya. Jadi kewenangannya bukan fakultas maupun jurusan sebenarnya, tetapi program studi karena program studi itu adalah organisasi keilmuan kalau itu. Kalau fakultas jurusan itu administratif. Nah dalam hal ini saya memberanikan menjawab dalam hal ini
nanti di Unsud sendiri sebenarnya ini sudah diatur, ya Mbak Desi. Di sini akan ada di Unsud ini tim verifikasi, ini ya. Jadi tim verifikasi ini nanti yang akan memverifikasi terkait dengan ini pantas enggak, ini layak enggak gitu ya. Ini layak enggak disetarakan dengan itu, ada nanti tim verifikasi. Jadi itu nanti perwakilan dari masing-masing dari keilmuan tersebut begitu ya. Mana ya? Pasal berapa ya? Nah, ini pasalnya ini. Besaran penghargaan diberikan terhadap penilaian dari rekomendasi yang dilakukan oleh tim verifikasi. Jadi nanti kami di Unsud akan membuat tim verifikasi yang tetap kita akan concern dengan mahasiswa. Jadi sekali lagi ini dari WR3 gitu ya, maka akan sangat concern dengan kepentingan mahasiswa. Kemarin saya masih ingat itu, saya bela-belain kemarin ketemu sama WD3 kalau nggak salah di FPIK Pak ya. Saya bertemu dengan beliau begitu menyampaikan ini ada hak mahasiswa dan yang lain sebagainya, tapi ketika dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan tidak mau mengambil itu gitu ya, untuk diambil yang lain saja, maksudnya untuk PKL, untuk apa ya sudah itu diserahkan kepada mahasiswa. Tapi intinya saya sudah sampaikan di di forum dosen gitu ya. Jadi dosen PKM dan mungkin di sini juga saya sampaikan kalau itu memang hak kalian ya, dan itu pantas memang diterima kalian dan aturannya ada gitu ya, maka saya berani untuk menjadi bemper kalian lah, saya di depan nanti. Jadi kalau umpama kalian mentok di fakultas gitu ya, maka saya yang akan bertemu dengan pihak fakultas, entah itu WD3-nya, entah itu kalau perlu memang dekannya. Apakah kemudian saya terlalu berani gitu, terlalu sombong? Tidak, karena ini adalah hak kalian, sudah ada aturannya gitu ya. Dari Belmawa sudah ada, dari Unsud sudah ada, semua terpayungi begitu ya. Nah, harusnya ya diberikan gitu ya. Nah, ini harapannya jangan sampai kalian itu kakak angkatan yang kemarin kan enggak gitu ya. Nah, jangan terpengaruh dengan kakak angkatan. Sekali lagi kita senantiasa memperbaiki ini kok. Jadi kenapa ada peraturan ini agar lebih clear gitu ya. Kenapa ada ya kita memperbaiki sistem ini gitu ya. Jadi kalau umpama kakak angkatan kalian ya karena sistem yang sebelumnya tidak mengatur seperti ini gitu ya. Jadi kita terus akan memperbaiki ini. Kemarin di Fikes malah sebelumnya itu sangat pesimis untuk bisa di skripsi apa ya. Dia masuk ke PIMNAS tapi ternyata alhamdulillah bisa dipakai untuk skripsi kemarin dari PKMK padahal. Waktu itu bimbingan Pak Harwanto. Kemudian di biologi juga sama, bisa dipakai untuk skripsi, tinggal diganti menjadi laporan skripsinya, struktur dan yang lain sebagainya. Jadi nggak perlu sidang proposal, nggak perlu ujian, karena di PKM itu ketika kalian sudah di PIMNAS, juara PIMNAS, itu sebenarnya lebih berat daripada melakukan sidang skripsi, percaya saya. Jadi nanti kalian di PIMNAS itu kalau umpama kalian juara PIMNAS itu jauh lebih berat daripada sidang skripsi. Dan nanti kalau umpama kalian merasakan, bimbingan saya ada kok, kemarin ikut lomba Astra saja sangat grogi gitu ketika menghadapi umpama beberapa reviewer gitu. Kalau di sidang skripsi kan kalian menghadapi dosen kalian sendiri gitu ya. Bahkan kalau umpama candaannya mahasiswa itu tenang aja, nanti kita itu di sidang pendadaran itu diem aja nanti dapat A. Sampai kayak gitu kok, gimana? Jadi ketawa-ketawa aja dapat A gitu ya. Itu kan merendahkan, kalau saya sih merasa tersinggung sebagai pengujinya, saya uji beneran gitu ya. Tapi nanti di PIMNAS kalian nggak bisa gitu ya. Yang kalian hadapi itu nanti profesor-profesor yang ada dari berbagai macam institusi perguruan tinggi di Indonesia, tidak bisa memilih, tidak kenal kalian, dia nggak kenal kalian, kalian juga nggak kenal dia, dan bisa jadi expert di bidang itu, dan itu sudah diseleksi. Jadi kalau umpama reviewer nasional, apalagi tim untuk di PIMNAS, itu sudah terseleksi. Jadi enggak perlu diragukan. Nanti kalian bisa dilihat di YouTube bagaimana diskusinya, bagaimana dan yang lain. Dan percayalah, kalau ada satu juri PIMNAS atau PKM, reviewer nasional PKM, yang dia tidak punya integrasi gitu, integrasi apa namanya? Integritas. Integrasi kayak apa? Mana Rusia sama Ukraina.
integritas. Jadi kalau umpama tidak ada integritas itu langsung langsung dipanggil, itu langsung dicoret. Kemarin pernah terjadi soalnya ketika PKP 2 ada satu reviewer dia disambi gitu. Jadi mereview PKM dia sambi dengan kalau nggak ngajar apa ya. Jadi disambi sambil mengajar sambil mereview. Itu langsung dicoret itu. Jadi saya bisa menggaransi adik-adik bahwasanya kualitas reviewer untuk PKM itu adalah sangat terjaga, gitu ya. Jadi bahkan kami nggak berani main-main gitu ketika ditugasi begitu ya. Kebetulan reviewer di Unsud itu ada beberapa orang gitu ya. Ada Pak Anca, saya, Pak Isna, Pak Teddy, ya adalah. Gitu ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan ini adalah ajang tertinggi penalaran di Indonesia. Jadi ini ajang tertingginya ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih banyak. Yo, jadi kalau ada hal yang tidak terpenuhi nanti saya siap untuk maju ke siapapun ya, ke pimpinan bahkan ke rektor saya berani kok. Berarti hanya maju ya, bukan kemudian menantang rektor ya enggak. Tapi karena ini ada haknya, ya saya sampaikan sama Pak Rektor, maaf ini adalah hak mahasiswa, ini aturannya. Bisa diselesaikan di tingkat fakultas, alhamdulillah. Kalau tidak bisa nanti di tingkat universitas. Begitu ya. Oke. Selama saya jadi koordinator PKM. Kalau selama saya nggak jadi koordinator itu yang saya nggak ngerti nanti pengganti saya siapa. Gitu ya. Selama saya jadi koordinator PKM, saya akan dampingi terus. Oke, ada yang lain? Isi Pak, mau nanya Pak. Iya, silahkan. Menjelaskan timeline-nya. Tadi PKM dilaksanakan secara luring itu sistemnya bagaimana ya Pak? Apakah bimbingannya full offline? Berarti mahasiswanya harus di Purwokerto gitu ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih ya Anggi. Nah, full luring itu nanti kalau mau bimbingan itu bisa online gitu ya. Tetapi ketika pelaksanaan harus offline. Umpama Anggi punya ide terkait dengan apa ya, saya nggak tahu fakultasnya ya, umpama laboratorium ya, punya data ya, maka datanya tidak boleh lagi data dari referensi, tetapi datanya adalah data pengambilan data primer begitu ya. Kalau umpama Anggi mengajukan proposal PKM yang bermitra PKM PI atau PKM PM, maka tidak boleh dilakukan umpama Anggi di Surabaya, mitranya ada di Unsud, nggak boleh. Jadi Anggi harus ketemu mitra langsung, nggak boleh telepon-teleponan kalau umpama koordinasi boleh. Tapi kalau umpama pengambilan data dan yang pendampingan nggak boleh luring, nggak boleh daring sekarang. Begitu. Oleh karena itu saya sampaikan di depan, kami akan menghubungi tim AKB ya. Jadi adaptasi kehidupan baru di Unsud, kami akan berkoordinasi dengan tim tersebut untuk kemudian memastikan nanti kalau kalian lolos begitu ya, semua database kalian itu saya masukkan dengan tim AKB. Jadi satu orang mahasiswa tetap akan terpantau. Harapan kami itu. Ini nanti satu orang mahasiswa pun akan terpantau gitu ya oleh tim AKB, dan kami coba nanti akan bekerja sama seperti apa nanti agar pelaksanaan implementasi ini aman untuk semuanya, untuk dosen aman, untuk mahasiswa aman, untuk mitra aman, begitu. Kita akan atur strategi itu insya Allah. Dan perlu disampaikan bahwa untuk COVID yang sekarang meskipun banyak gitu ya, karena saya baru saja kena gitu ya, itu alhamdulillah aman gitu ya. Jadi tingkat bahayanya juga semakin merendah kok. Jadi insya Allah aman. Saya berani karena saya sekarang juga sudah merasa oh ternyata kena COVID yang sekarang nggak seperti bayangan saya dulu gitu ya. Oke gitu ya, Anggi. Jangan. Iya Pak, terima kasih Pak. Sedang di mana, Anggi? Apa? Sedang di mana posisi sekarang? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya, iya. Nanti kalau didanai kesininya, kalau nggak didanai jangan kesini. Iya Pak. Ya, kalau membuat proposalnya boleh online. Silakan bimbingan dengan dosen online, koordinasi dengan teman-teman online boleh. Tapi kalau nanti implementasinya luring. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke timeline ya. Pak Eko sudah masuk?
Belum sepertinya ini. Ada yang ditanya lagi? Kalau nggak ada, saya Pak Eko sudah saya search, ada nih. ada. Eko Setiono. Eko, monggo dilanjutkan. Ya, sebentar ya Pak Afik, Ya. 5 menit untuk closing. Oke. Ya, Oke, mungkin Mohon pengen maaf, jawab saya lagi. itu isi kuliah loh ya. Oke, Ya, udah. ya, silakan, Pengen jawab closing. lagi. Ya, wes. Ini Mungkin terkait ini ya, kalau ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya, ini waktunya kan memang nanti kita lihat timeline-nya di sini gitu ya. Intinya apapun itu silakan ya, PKM Center siap membantu gitu ya. Terutama di upload ini ya nanti akan kita membantu. Tapi sekarang optimalkan proposal kalian, buatlah yang paling penting adalah baca buku pedoman terbaru. Nah itu yang penting ya, harus dibaca karena ada sedikit perbedaan ya. Itu memang benar-benar harus taat aturan. Jadi harus baca pedoman terbaru. Kayak yang tadi kayak anggaran ya, itu semuanya sudah ada di lampiran buku pedoman. Gimana cara menulisnya, gimana cara menulis yang dana dari unsur, dana di luar unsur, itu semuanya sudah ada di bentuk tabel-tabelnya, template-templatenya itu sudah ada semua. Nanti tinggal diisi aja. Intinya semua harus taat aturan. Ini seperti itu. Ya silakan yang lain mau bertanya. ada, kalau nggak ada timeline aja apa ya, Pak? Monggo ya. Nanti mungkin bisa dijawab sama Pak Eko kalau misalkan terkait tanya jawab nanti. Siap. Oke, saya share untuk timeline ya. Nanti tolong dikoreksi Pak Eko kalau umpama saya salah. Oke, sudah ada peserta 498, dua lagi nggak bisa ini. 49. Oke, ini adalah timeline ya, sudah kelihatan semuanya. Saya maaf menghadap ke sana ya, karena monitor saya ke sana, bukan ke sini. Oke, timeline PKM Unsud ya. Nah, ini timelinenya. Jadi mengikuti klasterisasi perguruan tinggi, Unsud masuk klaster 1 insya Allah. Saya yakin masuk klaster 1. Sehingga targetnya nanti adalah 400 proposal di 8 skema. Pesannya Pak WR3 itu adalah adik-adik mainnya kalau bisa merata. Jadi nanti ketika PIMNAS itu di semua kelas ada. Jadi PKMK ada, PKM video ada, PKMPI ada, PKMKC ada gitu ya. Yang yang paling jarang diikuti adalah PKM video itu loh. PKM video sama PKM KI. Itu kalau bisa diikuti deh. PKM RE banyak banget, PKMK apalagi. Kalau bisa yang lain. Ini siapa ini Trisna ini? Trisna ngapain Tris? Oke. Ini ya, kemudian mempermudah dan memperlancar submit ke Sibdemawa. Jadi nanti tugas kami adalah untuk memperlancar kalian, tugas Satgas. Jadi berterima kasihlah kepada teman-teman Satgas itu, teman-teman kalian. Ada mungkin kakak angkatan kalian yang sebenarnya tidak ada kepentingan untuk PKM. Jadi maksudnya apa? Jadi sebenarnya mereka bergerak karena institusi. Jadi nggak ada mereka itu kemudian ada yang mau lulus gitu ya, ada yang mau magang ke Jerman gitu ke Jepang ya. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya. Jadi kita semangatnya adalah semangat institusi. Dan ini kami tekankan juga untuk penggerak PKM yang ada di sekolah PKM itu, bahwa kita semangatnya adalah semangat untuk institusi kita gitu ya. Ya bermanfaat juga tentunya gitu ya. Untuk SKS dan yang lain itu konsekuensi logis kok. Jadi kalau kalian mengerjakannya sungguh-sungguh, insya Allah dapat kok. Kayak gitu insya Allah konsekuensi logis. Ini ya, ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian ini timelinenya ya. Coba perhatikan ya, baik-baik perhatikan. Batas akhir submit ke PKM Center untuk gelombang 1 itu 18 Maret 2022. Ini akan di-share Google Form-nya. Jadi nanti kalian kalau sudah punya proposal siap begitu ya, sudah dibimbing, sudah punya mitra, sudah tanda tangan dan yang lain sebagainya, silahkan di-upload ke gelombang 1. Gitu ya. Nah, itu nanti akan di-share Google Form-nya, nanti akan dijelaskan sama Pak Eko. Kemudian nanti akan dilakukan internal review. Standar kami di universitas, internal review itu dilakukan 3 hari. Jadi kami nggak akan nggak akan memperlama gitu ya. Jadi 3 hari harus selesai begitu ya. 3 hari harus selesai untuk internal review. Jadi nanti kalau memang proposalnya adik-adik itu secara administrasi, secara substansi, ini substansi ya nomor 2 ini.
secara substansi itu sudah memenuhi passing grade, sudah di atas 600, kemudian secara administrasi itu kesalahannya itu hanya 20% gitu ya, di bawah 20%, maka langsung akan dihandle oleh Satgas. Makanya nanti ada perbaikan format, itu akan dihandle oleh Satgas. Oke, bisa difahami ya. Tetapi kalau lebih dari 20%, kami kembalikan. Contohnya gini, belum ada tanda tangan mitra, belum ada tanda tangan dari CV masing-masing peserta, belum ada macam-macam ya persyaratan-persyaratan, kemudian lampiran-lampiran tidak lengkap, kemudian macam-macam itu, maka ini akan kami kembalikan untuk dilengkapi. Apakah tidak boleh kalau nggak lengkap itu disubmit ke gelombang 1? Boleh, gitu ya. Tetapi kalau lolos passing grade, kemudian administrasinya kurang dari 20%, lebih dari 20% kesalahannya, maka dikembalikan dulu untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh tim, begitu ya. Kemudian nanti di gelombang 1 ini baru setelah kalian lolos passing grade, baru kemudian nanti akan diberikan akun. Akun itu ketika kalian lolos passing grade, itu baru akan diberikan akun. Oke, bisa difahami ya. Jadi baru diberikan oleh akun itu ketika lolos passing grade. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Saya senang kalian ada pertanyaan nih. Biasanya kalau mahasiswa saya suruh tanya diem. Nah, saya senang kalau mama. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Maaf Pak, saya sepertinya banyak bertanya karena masih kurang pencerahan. Untuk daftar akun simbol MAWA ya Pak, misalkan dari teman-teman yang tidak join sekolah PKM itu akun simbol MAWA-nya akan di-share lewat siapa ya Pak? Maksudnya kan kalau misalkan yang join sekolah PKM kan pastinya ada Satgas yang menginformasikan kayak gitu Pak. Ya. Gimana ya enaknya nanti Pak Eko ya? Diumumkan lewat mungkin Instagram, gimana kalau Instagram? Yang tidak ikut sekolah PKM tidak boleh. Sangat. Mas Reza ini mungkin bisa dijawab. Mas Reza mungkin ya. Iya Pak, mungkin untuk yang akun yang tidak ikut sekolah PKM, mungkin akan kami share di Instagram, atau bahkan mungkin kami buat grup kecil grup kecil yang berisi ketuanya, jadi bisa kami share di sana juga Pak, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang ikut sekolah PKM, akan langsung di-share di grup kelas masing-masing, kelas kecilnya. Kalau yang tidak ikut, either nanti di-share di di Instagram atau dibuat grup kecil gitu Pak. Soalnya kalau lebih saya sepertinya lebih enak di grup kecil ya Pak. Soalnya kalau misalkan di Instagram takutnya malah terbuka, terakses, jadinya tidak bisa ini Pak, takutnya malah takutnya diacak-acak gitu. Berarti nanti Satgas ini ya menghubungi yang bersangkutan ya. Iya Pak. Mungkin nanti kami buat buat Google link grup banyak Pak, seperti itu. Untuk nanti bisa join. Oke, enggak apa-apa. Monggo nanti yang paling nyaman seperti apa, yang paling efektif seperti apa Mas Reza ya. Jadi kita sangat bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa ini ya, adik-adik. Jadi kita bekerja sama dengan PKM Center Mahasiswa, Bidik Misi, kemudian UKMPR, BEM, dan yang lain. Kita bekerja sama karena apa? Karena ini adalah pestanya kalian. Ini adalah pestanya mahasiswa. Makanya sebenarnya kami kembalikan kepada mahasiswa. Ini pesta kalian, silakan dinikmati gitu ya. Saya kira itu ya. Gitu Mas Reza, terima kasih ya Mas Reza. Nah ini ada WA grup ketua kelompok PKM dan WA grup dosen sudah ada. Terima kasih Mas Reza, sudah terjawab ini. Begitu? Iya Pak. Ya, terima kasih. Jadi semua mahasiswa Unsud berhak untuk ikut PKM. Yang kami batasi hanya passing grade. Gitu ya. Sekolah PKM boleh, yang tidak sekolah PKM boleh begitu ya. Tapi sekali lagi passing grade gitu. Meskipun diprioritaskan untuk yang sekolah PKM. Karena komunikasinya kan sudah terjalin gitu ya. Jadi mungkin lebih mudah gitu ya. Tetapi kalau yang ikut sekolah PKM ternyata bikin proposalnya asal-asalan, idenya asal-asalan, passing grade-nya hanya 200, ya nggak boleh gitu ya. Tetap kita akan passing grade. Tetapi kalau umpama nilainya sama-sama 650 gimana ini? Nah, ini yang nanti kami nego gitu ya. Kita prioritaskan untuk sekolah PKM karena mereka berjuang dari awal. Nah ini, tetapi saya kira nggak sampai itu. Kalau 650 sama-sama 650 lolos semua. Oke, gitu bisa difahami.
Kemudian upload proposal untuk gelombang 1 itu sudah tanggal 21 bisa upload. Jadi ibaratnya jalan itu masih lengang gitu ya. Nanti kalau kalian upload di gelombang 2, waduh sudah hang terus gitu ya. Jadi si Bilmawa servernya down lah, inilah dan yang lain sebagainya, itu bermasalah. Saran saya kalau bisa upload di gelombang 1, upload gelombang 1 itu jalannya masih omber, kalian bisa lari, kalian bisa kenceng gitu ya. Oke, saya kira itu nanti ini nggak usah difikirkan, ini adalah tugas kami di PKM Center. Ini gelombang 2 ya, gelombang 2 nanti sudah mulai tanggal 23 kalian submit, jadi ini batas submit, kemudian tanggal-tanggal ini menyesuaikan dengan seperti di gelombang 1 gitu ya. Saya kira itu. Kemudian ini timeline untuk unsur dibagi 2 gelombang. Gitu. Salah. Oke, saya kira itu aja. Paling sampai sini aja. Kalau ada yang pertanyaan silahkan. Silahkan kalau mau ditanyakan. Silahkan teman-teman mahasiswa. Semangat ya. Tetap semangat. Oke, Dela Puja Irawati. Silahkan. Nanti yang bisa menjawab Pak Hendri, saya, Pak Eko, dan Reza. Siapapun bisa. Oke, silahkan Mbak Dela. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Dela Puja Irawati dari Fakultas Ilmu Kesehatan, izin bertanya. Untuk Ya, baik, terima kasih pertanyaan Mbak Dila. Izin menjawab ya Pak Afi. Ya, baik, jadi tadi untuk akun itu akan diberikan jika dalam internal review itu teman-teman mencapai passing grade, begitu ya. Nanti akan diberikan. Yang diberikan akun Simbel Mawa itu siapa saja? Yang diberikan adalah ketua dan seluruh anggotanya, dan dosennya, ya, dosen pendampingnya juga akan mendapatkan. Kemudian siapa yang akan membuatkan akun ini? Nanti akan ada tim pendaftaran yang dia akan kalau yang tahun kemarin sudah punya akun itu akan merefresh. Jadi teman-teman yang sudah punya akun kemarin itu juga tidak akan bisa submit sendiri kalau tidak di-refresh. Jadi jangan nanti ada yang berpikir, aku sudah punya kok tahun kemarin akun, nanti aku mau submit sendiri. Tidak bisa, tetap nanti akan di-refresh kembali begitu. Jadi itu nanti akan ada petugasnya dari tim, ya, nanti akan ada tim yang membuatkan. Nah, kemudian dasar untuk membuat ini tentunya tadi data-data ya, misalkan data teman-teman, kemudian data nama dosennya, kemudian NIDN-nya. Nah, itu penting dan itu sudah informasi itu nanti sudah harus diisi di GForm. Di GForm ini sudah kita sesuaikan, ada nama itunya ya, untuk nama ketua kelompoknya, kemudian ada NIM-nya, ada apanya, dan sampai nanti data dosennya, seperti itu. Nah, itu kegunaannya adalah nanti untuk mendaftarkan akun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian komunikasi yang akan dilakukan, baik yang sekolah ataupun yang tidak, yang dia masuk di passing grade, itu adalah nanti ada WA group begitu ya, WA group dengan ketua kelompoknya begitu, dan kemudian ada WA group dengan dosen pembimbingnya. Mungkin seperti itu barangkali tadi kalau tidak salah saya dengar pertanyaannya seperti itu, apakah menjawab atau masih belum terjawab? ya, sudah menjawab Pak, terima kasih. Oke, baik, Namun saya izin bertanya kembali, boleh Pak? Ya, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang upload proposal ini berarti untuk anggota kelompok itu lewat GForm lalu diuploadkan ke Simbel Mawa oleh Satgas atau upload sendiri ke Satgas ya Pak? Oke, baik. Ketika nanti awalnya teman-teman ini proposalnya sudah jadi gitu ya. Kalau sudah jadi gelombang 1 berarti maksimal itu tanggal 18. Jadi misalkan besok pagi itu submit boleh. Nah, proposal yang disubmit itu nanti akan direview oleh internal dosen-dosen unsur. Kemudian nanti kalau masuk passing grade, kemudian proposal itu akan dilihat perbaikannya. Kalau perbaikannya itu kurang dari 20%, nanti akan dilakukan oleh teman-teman Satgas
Kalau lebih nanti akan ada komunikasi dengan ketuanya seperti itu ya. Misalnya lupa tanda tangan dan sebagainya begitu ya. Itu nanti akan dikembalikan untuk dilengkapi. Nah, setelah itu misalnya nanti ada catatan dari review dari unsur itu ada catatan walaupun passing grade tidak menutup kemungkinan nanti akan ada catatan agar lebih sempurna, itu bisa nanti diperbaiki terlebih dahulu. Nah, setelah diperbaiki dan komunikasi dengan Satgas, kemudian sudah dapat akunnya, itu bisa disubmit sendiri oleh ketua kelompoknya untuk yang di gelombang 1. Nah, bisa jadi yang di gelombang kedua nanti akan langsung diambil alih begitu ya untuk teman Satgas. Karena terkadang kalau dikembalikan lagi itu nggak disubmit begitu ya. Nggak tahu kenapa, apakah merasa kurang sempurna apa-apa. Kemarin beberapa kasus begitu, nggak balik-balik, komunikasinya susah, apa nggak punya pulsa, seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk di gelombang kedua kemungkinan nanti mohon izin ketika Satgas mau mengambil alih, berarti mohon diizinkan, seperti itu. Begitu juga nanti kami akan komunikasi dengan dosen pembimbing di mungkin gelombang kedua ke sana, bisa jadi nanti verifikasi pembimbing juga akan diambil alih oleh operator unsur seperti itu. Mungkin begitu Mbak Dela, bisa membantu menjawab? Sudah menjawab Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak. Oke, baik. Jadi Mbak Dela harus motivasinya gelombang 1 ya, karena nanti mungkin akan banyak kesempatan waktu untuk memperbaiki kalau memang ada begitu ya. Jadi teman-teman silahkan melakukan itu ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau gelombang 1 dan gelombang 2 itu nggak mencapai 400 untuk 8 skema PKM dan tidak mencapai 50 untuk skema PKM GFT ya, nanti solusi terakhir tetap kita akan buka lagi yaitu gelombang sapu jagat. Tapi teman-teman jangan mengharapkan, nanti kalau mengharapkan ini kalau dapatnya kecewa bagaimana? Nah, kalau misalkan sudah ada 500, 600, nggak kan kecewa kan begitu ya. Jadi teman-teman harus ini optimis di gelombang 1 dan gelombang 2 begitu ya. Jangan mengharapkan nanti ada gelombang sapu jagat begitu. Nah, keuntungan gelombang 1 dan gelombang 2 apa? Keuntungannya adalah teman-teman mendapatkan review internal begitu ya. Jadi review itu akan melihat, oh ini passing grade-nya bagus, ada catatan-catatan seperti ini, ketika gelombang 1 gagal boleh disubmit lagi di gelombang kedua. Tapi kalau gelombang sapu jagat ya nanti nggak dapat catatan-catatan itu, uang waktunya sudah mepet tanggal 30/31 seperti itu ya. Jadi jangan mengharap untuk gelombang sapu jagat, optimis gelombang 1 dan gelombang 2. Seperti itu Mbak Dela. Baik Pak Eko, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Monggo kalau ada yang bertanya lagi, monggo saya kembalikan ke Pak Afik. Enak dengarnya suaranya Pak Eko itu. Suara saya kan kelihatan galak ya. Ya, kayak suara saya ya Pak ya, galak. Silakan. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini efek anak asuhnya Bu Gratiana, Pak. Pak Amelia nih, Mbak Amelia ya. Iya Pak. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Amelia dari Fakultas Ilmu Budaya. Kalau misalnya dibiayai Pak, terus di jadwal kegiatan itu kan 3-4 bulan, itu dari bulan apa sampai bulan apa ya Pak? Terima kasih. Apa yang jawab ini? Oke. 3-4 bulan ini nanti bisa Mbak, jadi nggak usah disebutkan bulannya apa begitu ya, karena kita juga belum tahu timeline dari fix dari Belmawa. Jadi lebih baik disebutkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu lebih aman. Jadi kalau umpama pelaksananya 3-4 bulan ya sudah, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tapi jangan di schedule-nya disebutkan bulan 1 dan bulan 2 ya. Karena itu jadi tidak sesuai dengan ketentuan begitu ya. Jadi tetap bulan 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Seperti itu ya, Mbak. Baik, Pak. Oh ya, kalau misalnya dari mitranya tanya, ini nanti pelaksanaannya bulan apa ya, Mbak? Gitu, saya harus jawab apa begitu ya, Pak?
Oh ya, ya dikira-kira saja. Saya kira-kira ya. Berarti penaannya kalau bulan Maret itu penutupan, bulan Maret, April, berarti mulai Mei. Jadi biasanya kami di reviewer nasional itu dikasih kesempatan itu waktunya cuma seminggu. Seminggu untuk tahap 1, seminggu untuk tahap 2. Jadi 2 minggu, 3 minggu itu selesai sebetulnya. Jadi 1 bulan itu sudah selesai review. Jadi berarti Maret, April, Mei berarti. Mei, Juni, Juli, Agustus pas. Biasanya Agustus September itu nanti PIMNAS. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus. Betul, itu Mbak. Tapi nanti di proposal jangan tulis nama bulan ya. Pakai 1 aja, 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan keempat. Itu ya. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Saya nggak kelihatan ya kalau yang di luar. Ya. Putra Rahmat, silakan Putra Rahmat. Oh iya. Oke, izin bertanya. Saya Putra Rahmat Santoso dari Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin menanyakan perihal tadi kan kita ada yang namanya submit ke PKM Center ya, Pak ya. Nah, situ nanti jika memang dirasa kurang, banyak yang kurang, maka akan dikembalikan. Nah, itu dari kami, jika misalnya sudah cukup komplit gitu sesuai dengan apa yang kurang tadi, itu akan diuploadnya itu saat timeline-nya upload proposal atau di gelombang selanjutnya, seperti itu Pak? Ikon ya, enggak Pak Eko? Cek. Terdengar nggih? Oke, terdengar Pak. Oke, baik. Nanti kalau itu berarti sudah lolos gelombang 1 gitu ya Mas? Halo? Bukan Pak, apa namanya di gelombang 1 tadi pada saat submit ke PKM Center ternyata masih banyak yang kurang, kayak tanda tangan para pesertanya kurang, tanda tangan mitranya kurang, jadi kan dikembalikan. Nah itu tim kami itu akan memberikan lagi ke PKM Center pada saat upload proposal atau di gelombang kedua, seperti itu Pak. Oke, baik. Itu nanti kan dikembalikan kalau yang mengembalikan Satgas itu berarti kan tentang format ya, tata tulis format ya. Jadi kalau tata tulis sama format kan untuk merevisi sepertinya tidak butuh waktu yang lama begitu ya. Tinggal nanti silakan komunikasi dengan Satgasnya gitu kan untuk cross check ulang apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya nanti tinggal di submit begitu ya. Tinggal di-upload ke Simbel Mawa. Tentunya sudah mendapatkan akun kan. Kecuali misalkan gelombang 2 ini mau disubmit karena memang hasil internal review-nya itu tidak lolos gitu. Ya, tapi kalau penekanannya tadi hanya formatnya, nanti bisa komunikasi dengan Satgas begitu. Oh, ini sudah saya tambahkan tanda tangan, ini sudah saya tambahkan scan-nya tidak crop dan sebagainya. Seperti itu nanti tinggal ditunjukkan saja begitu. Selanjutnya adalah proses langsung bisa ikutin alur untuk pengisian di akun Simbel Mawanya. Begitu, Mas. Saya Pak, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Sama-sama. Monggo, ada lagi yang lain, teman-teman? Kayaknya sudah pada siap proposal Pak Afik. Dan mungkin perlu ditekankan juga bahwa gelombang 1 itu ditutup tanggal 18. Jadi bukan bukan mengsubmit tanggal 18 ya. Itu kayaknya sudah dibuka jauh-jauh hari sebelum tanggal 18 itu akan sudah dibuka. Jadi tanggal 18 itu kita kayak cutting off ya. Jadi cutting off untuk gelombang 1 pokoknya tanggal 18 itu kita tutup. Nah, kemudian nanti kita akan membuka lagi gelombang kedua. Jadi untuk submit ke GPOM itu bisa dilakukan jauh-jauh hari ya, setelah nanti GPOM-nya sudah di-share ya, itu kalian bisa langsung upload ya. Jadi tidak harus menunggu tanggal 18. Seperti itu mungkin yang perlu ditekankan. Baik, terima kasih Pak Hendri. Ya, teman-teman bacanya bukan 18 baru boleh ya, tapi batas akhir. Tapi biasanya kalau tugas kuliah gitu ya Pak, jadi mensubmitnya di hari terakhir pukul 23.59. Ada yang tertawa nih Mbak Desi nih.
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri, masih ada waktu 9 menit lagi. Jadi adik-adik harus beradaptasi dengan Pak Hendri. Pak Hendri itu sangat ketat masalah waktu ya. 9 menit lagi ayo. Nggak ada? 9 menit lagi. Mungkin tinggal action aja nggih Pak. Ya kelihatannya sudah jelas. Dan ini 465 nih submit semua nih Bitfood nih. Ini ada Salsabil, silakan Salsabil. Ketua semua ya? Ketua semua ya? Ya di sini. Ada Bu WD3, maaf. Ada Bu WD3 nih, Bu Istiqomah. Sana sih. Istiqomah. Ya. Itu ada yang raise hand Pak. Salsabil Rahma, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai RK tadi Pak untuk penyetaraan SKS itu. Nah, apakah itu berlaku hanya untuk pendanaan 2022 ataukah bisa berlaku juga untuk pendanaan kemarin Pak 2021 Pak? Begitu saja, terima kasih. Saya yang jawab ya ini. Iya Pak Afik ini. Ya, terima kasih. Ini aturan rektornya tidak berlaku surut deh sayangnya. Jadi kembali diserahkan kepada kebijakan masing-masing fakultas jadi ya. Jadi SK rektor ini kan belum belum diketok palu nih. Tapi katanya sih bulan-bulan inilah sebelum PKM ini sudah pendanaan itu sudah disahkan gitu ya. Nah kalau umpama ini ini belum disahkan, maka berlaku aturan rektor yang lama harusnya yang 2015. Jadi nomor 18 tahun 2015 khusus tentang PKM malah. Tetapi di sana jadi aturannya tidak clear karena tidak ada untuk penjelasan dapatnya berapa SKS, bagaimana caranya. Makanya kemarin implementasi di setiap fakultas jadi berbeda-beda begitu ya. Nah, tetapi di sini kami sudah sampaikan untuk PKM yang tahun ini lebih clear karena dari Bermawa sendiri clear, kemudian dari Unsud sendiri sudah clear dan semua WD3 pernah dikumpulkan. Ini ada Bu Istiqomah ya, Bu WD3 FEB ya. Nah, pernah disampaikan dan kami sudah sampaikan di forum ini terkait hak-hak dari mahasiswa terkait dengan ya kita harus tetap menghargai. Jadi kami sekali lagi ya kami di institusi itu tidak memeras keringat kalian. Jadi nggak ada istilah habis manis sepah dibuang, nggak ada gitu ya. Jadi tetap akan kami kawal. Sekali lagi ya saya tegaskan kalau kami diberikan kemampuan, saya sendiri diberikan kemampuan. Kalau itu adalah hak kalian, kalau itu memang pantas untuk kalian, maka kami akan ikut memperjuangkan. Jadi yang berjuang tidak kalian sendiri, meskipun kalian sudah tidak ikut Pimnas gitu ya. Wah ini kan kemarin gitu ya. Sudah kemarin lupakan saja gitu, bukan. Tetapi kami akan kami akan menemani lah. Saya temani deh. Jadi kalau umpama nanti ternyata di aturan rektor coba diperhatikan di sana klausulnya seperti apa, bunyinya seperti apa. Karena memang kelemahan dari peraturan rektor yang lama 2015 itu memang susah untuk diimplementasikan di semua fakultas gitu ya, karena memang tidak clear. Jadi banyak yang kayak inilah PKMK bisa disetarakan untuk skripsi. Nah ini kan kalau di FEB, ini kan kalau di agribisnis. Bagaimana kalau di Fikes gitu ya? Bagaimana kalau yang di eksakta? Ini kan jadi bingung gitu ya. Meskipun kemarin kakak angkatan kalian bisa disetarakan untuk skripsi di Fikes. Di Fikes kemarin PKMK bisa disetarakan untuk skripsi. Iya. Ya. Sudah lama Pak, sejak saya sebelum sekolah ya itu sudah 4 tahun yang lalu itu saya menyetarakan banyak banget itu kalau di FEB. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah 4 tahun yang lalu. Ya, bagus ini. Jadi sudah sejak 4 tahun yang lalu, apalagi dekannya sekarang, dekan Fikes itu dulu adalah koordinator PKM seperti saya ini. Itu. Beliau sangat enak kok, Prof. Saryono enak gitu ya. Di sini ada Bu Istiqomah mungkin bisa membantu di FEB bagaimana Bu? Ada jaminan buatan Bu? Istiqomah mendengarkan buatan Bu?
Gitu nggih. Jadi insya Allah saya akan mengawal kode. Gitu. Terkait dengan ini juga, jadi mumpung PKM itu kan nanti dapat data-data yang baik ya. Nanti kalau bisa dipublikasikan, karena publikasi itu nanti sesuatu yang sifatnya proven. Proven itu kalau umpama kalian nanti mau cari beasiswa S2, itu proven itu beasiswa publikasi. Jadi umpama siapa itu namanya Salsabila punya publikasi dari PKM RE. Oh ini proyeknya dia, publikasinya dia, meskipun ada nama dosennya. Itu nanti kalau umpama di submit untuk mengajukan beasiswa S2 itu sangat proven gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditambahkan Pak Hendri atau yang lain? Itu Silna ya. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan Silna. Oh, di MIPA bisa. Ini dari siapa itu namanya ya? Panji ya? Dari Mas Panji. Oke. Izin berpendapat untuk FMIPA alhamdulillah masih bisa disetarakan. Oh bisa tuh. Di Fikes penyetaraan sudah 4 tahun lancar. Oh, sudah. Jadi nggak ada masalah. Jadi tergantung fakultas. Di Faperta bisa. Mumpung ada Pak Siswantoro di WD3, insya Allah saya bantu. Beliau sangat concern dengan PKM. Jadi kalau mama adik-adik di Faperta kemarin ada lolos pendanaan dan yang lain, nanti saya bantu untuk penyetaraan. Ya itu Silna Resen Pak. Silna Parada, silakan Silna. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Silna Paradisa dari Prodi Informatika 2020. Izin bertanya Pak, untuk tim saya kan mengajukan PKM-PM gitu Pak. Nah itu saya ingin bertanya tentang mitra. Yang dimaksud mitra itu apakah mitra kerjasama yang kita laksanakan PKM, PM, atau mitra yang kita beri pelatihan dalam PKM, PM, seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Untuk mitra, PKM, PM, dan PKM, PI, itu bedanya adalah mitra produktif dan non-produktif ya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mitranya siapa ya? Mitra yang tanda tangan nanti. Jadi kalau punya mitra nanti harus ada surat penyediaan mitra, itu di lampiran. Nah itu ya mitra yang dijadikan objek dari kegiatan itu, jadi ya apa ya mitra dalam kegiatan. Contohnya apa, boleh saya dikasih tahu apa ya? Target sasaran istilahnya ya, target sasaran. Proposalnya tentang apa, mitranya siapa gitu, boleh? Kalau dari saya itu tentang batik ekoprint Pak. Mitranya jadi pelatihan siapa? batik Mitranya itu mitranya yang di ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, seperti itu. Oh ya boleh. Nah, berarti mitranya ibu PKK kalau kayak gitu. Kalau begitu mitranya ibu PKK. Kalau mitranya nanti pengusaha batik, nanti bukan PKM PM namanya, tapi PKM PI, gitu ya. Karena pengusaha batik itu adalah produktif, dia berorientasi pada hasil, dia berorientasi pada profit. Maka namanya jadi PKMPI. Jangan salah kamar ya, itu fatal. Kelompok tani itu PKMPI ya, bukan PKMPM. Jadi sekali lagi PKM untuk mitranya itu kelompok tani karena dia kan bertani itu untuk mendapatkan hasil, bukan untuk sosial. Kecuali kalau PKK kan kumpul-kumpul bukan untuk menghasilkan profit. Mereka kumpul-kumpul ya untuk sosial agar ada agar ada sosial, meskipun kegiatannya ekonomi mungkin dampaknya kayak tadi melatih batik ekoprint gitu ya untuk ibu-ibu PKK. Nah, meskipun itu batik ekoprint nanti muralnya untuk biar ada penghasilan tambahan, tetapi PKK itu kalau kumpul ya dia bukan untuk profit sebenarnya. Begitu ya. Silna, bisa dipahami? Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, silakan. Masih ada 1 menit lagi untuk sebelum ditutup. Nanti kita serahkan ke Pak Afik dan Pak Eko untuk closing-nya serta ke MC. Bella Puja. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya terkait yang mitra tadi. Kalau misalnya untuk sasaran targetnya itu anak SD ya Pak, berarti untuk yang tanda tangan persetujuan mitra itu kepala sekolah SD-nya gitu Pak? Betul. Kepala sekolah SD-nya, jangan anak-anaknya ya. Kepala sekolah SD. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak Afik boleh bertanya? Siapa ini? Oh, Biti Koma, bukan bertanya. Ada
bimbingan saya, gini proposalnya tuh udah bagus, PKM. Apa Pak, kalau yang ini, yang non-profit PM ya? PM nggih, Bu. Nggih, itu tapi lokasinya di Tasik nggak boleh ya, kejauhan ya. Jadi dia akhirnya nyari-nyari lokasi di sini tapi belum nemu yang pas gitu karakteristiknya. Ya, jadi ada batas jarak, Bu. Jadi memang untuk kondisi yang normal baru ini, itu kenapa kemudian dibatasi jarak berapa kilometer? Karena agar mengurangi risiko, Bu. Risiko terkena COVID, Bu. Jadi yang saya pahami, Bu. Jadi mungkin nanti dicarikan mitra yang setara di Banyumas mungkin, Bu. Monggo nanti tentang apa? Nggih, sepertinya. Mitranya apa, Bu? Karena yang dicari desa yang nggak ada TK-nya gitu, Pak Afik, itu di Banyumas kayaknya satu desa bisa 4-5 TK. Mungkin tidak perlu sekup desa, Bu, diperkecil mungkin sekup dusun atau sekup. Oh gitu ya, yang di situ nggak ada TK-nya jauh gitu ya. Malah pernah disampaikan itu tidak boleh bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jadi kepala tidak boleh jadi mitra ternyata. Ya, baru mengatakan, Bu. Nggih, matur nuwun Pak Afik. Kalau penyetaraan di FEB bagaimana, Bu? Penyetaraan nilai. Kemarin kan ada yang lolos nih, tapi mereka kayaknya belum pada minta apa-apa tuh. Ini FEB kayaknya belum mau lulus. Okay. Nah, mohon bantuannya nih, Bu. Oh, aman, Pak. Matur suwun berkenan hadir, Bu. Iya, sama-sama. Istiqomah atau bukan? Bimbingan saya ada 7 kelompok, harus paham. Ini Bu Santi. Berapa banyak dosennya di sini? Oke, punten. Monggo Bu Santi. Silahkan ini kalau ada yang mau dibimbing Bu Istiqomah atau Bu Santi, beliau sangat concern dengan PKM ya, jadi jangan khawatir tidak dapat dosen. Ini Pak, itu kan saya izin gitu ya, di pendanaan kan maksimal 7 juta, barangkali juga mengingatkan ke mahasiswa gitu kan. Kemudian ada dana universitas itu 25%, berarti kan 1.750.000. Kemudian ada 10% dari instansi lain. Nah itu nanti mungkin saya tidak tahu nanti Pak Hendri ikut disosialisasi yang di Belmawa, itu di proposal dituliskan berarti sumber pendanaan A itu dari Belmawa, yang kedua dari universitas, yang ketiga dari 10% dari institusi lain, atau cukup dengan 7 juta saja gitu Pak. Tapi saya juga masih itu ya, apa namanya, bukan bingung, tapi kan ada statement yang universitas itu menyediakan harus in cash atau in can yang sebesar 25% itu maksimal gitu loh Pak Afif. Betul Bu, itu wajib sifatnya Bu. Berarti nanti di proposal dituliskan gitu ya sumber pendanaan. Jadi atau nanti di bab anggaran itu Bu, di bab anggaran boleh Pak Hendri. Jadi di anggaran. Di lampiran sudah jelas ya ini. Oh enggak, di lampiran nanti ada juga. Jadi karena kan saya tidak tahu, nanti mungkin simulasi dari teman-teman yang punya akun, kemudian ada 1, 2, 3-nya itu ada tidak sumber pendanaan, seperti mungkin kalau di Ristek Didik itu kan ada gitu ya, BLU juga ada seperti itu. Mungkin itu aja biar tidak bingung teman-teman mahasiswa Pak. Betul. Siapa tahu, kita belum tahu sih Belmawa sih Bu nggih. Seperti apa ini apa namanya? Struktur ininya, anatomi apa namanya, sistemnya begitu ya. Ya. Itu juga ada input untuk ini dari unsur berapa dan yang lain. Tapi teman-teman mahasiswa, jadi tidak anggaran ke unsur ya. Jadi langsung aja dicantumkan di situ. Jadi tidak perlu mengajukan, gimana cara mengajukan ke unsur, nggak perlu. Itu nanti otomatis kok. Ya. Jadi nggak perlu menyusun proposal lagi untuk mengajukan ke unsur dana 25%, nggak perlu. Terima kasih Bu Santi. Ini ada Latifah, silakan Latifah. Latifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya Latifah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Menyambung pertanyaan terkait mitra tadi Bapak. Jadi tim saya itu membuat proposal PKM, skema PKM-PM, target atau objek sasaran kami adalah anak kecil dan usia remaja. Lalu untuk mitranya itu kami sudah mendapatkan mitra dengan mitranya itu PIK R
desa tersebut. Apakah itu sudah betul Bapak atau mungkin Apa? bagaimana nih Pak? Peak R itu apa? Peak R itu kayak seperti ini Karang Taruna begitu, cuman itu lebih concern ke remaja Pak. Jadi kalau proker aslinya dari PKR-nya itu sosialisasi tentang kekerasan seksual begitu untuk mengurangi kekerasan seksual pada remaja. Nah, tapi untuk tim kami juga sudah berkonsultasi dengan mitra tersebut. Nah, nantinya jika PKM kami ini didanai akan masuk ke program tambahan dari PKR tersebut, Pak. Begitu. Apakah itu sudah betul atau bagaimana, Pak? Nggak salah kamar. Kalau untuk PKM-PM itu nggak salah kamar. Jadi berarti mitranya juga sudah betul seperti itu, Pak? Betul. Jadi itu bukan mitra produktif, sehingga itu memang PKM-PM. Jadi saya sampaikan, saya jelaskan lagi, untuk PKM bermitra, masalah itu, kegiatan itu adalah dari mitra. Jadi bukan asumsi dari pihak mahasiswa. Jadi pihak tim universitas itu bukan kemudian ini ada kegiatan ini, ada teknologi ini, mau nggak menggunakan ini. Nah, tetapi dari mitra itu punya masalah apa? Masalahnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kemudian kalian analisis kira-kira yang paling prioritas yang mana yang benar-benar dialami mitra dan mengganggu mitra dan yang lain sebagainya. Oh ternyata masalah ini nomor 1 ini adalah masalah utamanya. Nah, kalian punya teknologi apa untuk memecahkan itu? Nah, berangkatnya dari situ. Kalau PKM yang bermitra, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar salah kamar, tetapi ini dibutuhkan mitra enggak? Ini masalah dari mitra bukan? Gitu. Saya kira itu ya. Dan saya kira kalian ikut di sekolah PKM sudah dijelaskan sama Pak Teddy kelihatannya. Pak Teddy sangat bagus kok menjelaskan terkait dengan substansi PKM-PM. Karena beliau sering membimbing PKM-PM. Dan sampai ke Timnas. Itu ya Latifah ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, cukup menjawab Bapak. Ya. Saproni. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Saproni Pak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya Pak, masih terkait dengan mitra atau yang bekerja sama dengan PKM saya. Jadi apabila nanti mitranya itu lebih dari satu, bukan mitra sih Pak, kayak orang yang bekerja sama dengan kita, tapi itu lebih dari satu gitu Pak. Itu apakah bisa masuknya kita dimasukkan ke PKMK ya Pak? Bentar, mitra lebih dari satu, gimana maksudnya? Jadi boleh saya tahu mitra siapa itu? Iya, jadi ide dari saya itu menciptakan aplikasi yang berbasis bengkel gitu Pak. Nah, jika nanti yang bekerja sama itu cuma 1-2 itu kemungkinan tidak jalan. Jadi saya masukkan ke PKMK. Jadi nanti yang bisnis usaha kita adalah dari aplikasi itu gitu. Nah, apakah jika berarti aplikasi ini kan perlu banyak kerjasama dengan bengkel-bengkel itu ya Pak? Apakah ini sudah benar Pak apabila dimasukkan ke dalam PKMK? Itu kayaknya bukan K tapi lebih ke itu Pak, penerapan iptek kalau nggak apa gitu yang sejenisnya gitu. Ya, itu sudah punya teknologi dan dia ingin meningkatkan produktivitas dari mitra kayaknya. Tapi ini pingin cari duit Pak. Pengen cari duit, oh ya itu. Ya Mas ya, nyari duit kan dari aplikasi. Mungkin mirip kayak GoFood gitu ya, Gojek. Gitu. Betul. Oh ya sudah bagus itu. Ya PKMK memang, PKMK bagus itu. Dia bingung mitranya tuh Pak Afik. Yang tanda nggak tangan perlu mitra, Bu. Nggak perlu mitra kalau PKMK. Oh, nggak perlu ya. Kalau PKMK nggak perlu mitra. Yang perlu mitra adalah PKMPI dan PKMPM ya, Saproni ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Kalau PKMK, kalau memang jadi PKMK itu nanti mungkin dijelaskan sama Indah, Bu Prof. Eli ya. Beliau di kelas PKMK ya. Jadi intinya kalau di PKMK itu bagaimana bisa menganalisis pasar. Jadi berangkatnya dari pasar kalau PKMK itu. Makanya nanti di PKMK wajib bukan hanya analisis ekonomi, tapi juga analisis pasar. Jadi market apa ya namanya? Kalau di bisnis model canvas itu kayak market positioning apa ya? market nopo gitu istiqomah. Jadi bauran marketing mix. Apa ya marketing mix nih Pak.
proposition market. Analisis. Ya, pokoknya itu. Intinya dari marketnya itu bahwa ada potensi bahwasanya produknya Mas Saproni ini laku meskipun produknya adalah produk teknologi. Saya kemarin ikut bootcamp kewirausahaan juga di Bandung. Itu dulu ternyata Mas Nadiem Makarim itu yang menteri itu dulu waktu mempresentasikan konsep Jack-nya di depan, kebetulan pembicaranya itu adalah mentornya, itu diketawain, ngapain kamu bisnis kayak gini gitu. Ternyata di luar dugaan itu bisa maju. Nah, sekarang kan pakainya bisnis model canvas ya, jadi bisa menganalisis pasar, kemudian value proposition gitu ya. Kemudian bisa banyak 9 aspek itu ya kalau di bisnis model canvas itu. Nah, itu ya. Silahkan nanti tanya Bu Indah deh, Bu Indah sama Prof. Eli deh. Ya. Oke, Miriam Ratih. Ini sampai jam berapa ya Pak Eko, Pak Anu? Miriam, silahkan Miriam. Permisi Pak, izin bertanya. Saya Miriam Ratandayani dari Sosiologi. Kebetulan saya ikut PKM PM dan pertanyaannya hampir sama kayak pertanyaannya sebelumnya. Mitranya itu lebih dari 1 karena kebetulan sasaran saya sendiri itu anak-anak SMP, Pak. Jadi yang jadi mitra itu beberapa SMP di Purwokerto. Apakah boleh mitranya lebih dari 1 untuk PKMPM berarti, Pak? Mitra lebih dari 1. Susah nanti dengan siapa yang Kalau dulu saya pernah membimbing mitra PKMPM juga, tapi mitranya cuma 2. Yang satu adalah SD, yang satu adalah ibu-ibu PKK, karena kebetulan topiknya tentang game edukatif untuk meningkatkan anak-anak biar ada nafsu makan sayur dan buah gitu. Namanya Geng Dahar, game edukatif kudapan buah dan sayur waktu itu. Nah itu bisa sih 2, tapi kalau sampai banyak, yo bingung nanti tanda tangannya, lampirannya bisa setumpuk nanti. Dulu kan tujuannya itu karena ingin membandingkan anak-anak yang di sekolah dengan anak-anak yang di kampung kesehariannya itu seperti apa hasilnya. Dulu ada certifikasi kayak gitu. Bahkan waktu itu ada asesor dari IPB, ini bagus ini bisa lolos PIMNAS ini. Tapi ternyata qadarullah kok mungkin memang PIMNAS itu bukan hanya butuh topik gitu, bukan hanya butuh ini, tetapi butuh tim yang bagus memang. Jadi memang untuk ke PIMNAS itu bukan orang yang sembarangan gitu ya, memang sudah struggle gitu orangnya. Rata-rata bimbingan saya yang lolos PIMNAS sekarang jadi orang semua ya. Yang pertama Mas Kiki ya, Miss Kiki Yulianto kemarin menyelesaikan S3 dari IPB, kemudian sekarang di dosen Universitas Andalas. Kemudian Mas Furkon sekarang malah jadi kolega saya di Unsud ya, jadi dosen di sini gitu ya. Mbak Dian kemarin yang pernah ngisi kan, itu juga dosen di sini jadi kolega saya malah jadinya. Kemudian bimbingannya Pak Anca itu kemarin S3 di Jepang gitu ya, itu juga alumni PIMNAS semua. Jadi orang-orang yang lolos PIMNAS itu orang-orang yang sudah teruji selama 6 bulan sampai 9 bulan lah. Dan bisa didengar cerita dari kakak-kakak kalian itu sangat edik ya. Begitu bikin apa gitu, bikin luaran, waduh. Jadi ya nanti merasakan kalian kalau melalui sampai PIMNAS sampai juara PIMNAS itu sangat membanggakan. Itu ya, Mariam? Iya. Mungkin kita batasi ya kalau terkait dengan itu nanti bisa ke sekolah PKM masing-masing ya. Kita lebih ke timeline gitu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan terkait dengan timeline dan teknis terkait dengan upload ini ya, itu masih dipersilakan gitu ya. Tapi terkait dengan tadi bisa ke sekolah masing-masing ya, ke kelas masing-masing atau melalui jalur masing-masing. Monggo. Maaf. Ya. Terima kasih Pak Hendri. Jadi kan ya ke sekolah PKM ya, itu ada dosen fasilitatornya, atau bisa japri ke saya langsung aja enggak apa-apa. Boleh. Atau japri siapapun dosen fasilitator universitas yang menurut kalian nyaman untuk diajak diskusi, boleh. Silahkan. Tidak ada kelihatannya Pak Hendri terkait dengan bulan ada? Oke, kalau tidak ada mungkin closing dari Pak Afik atau Pak Eko dan kemudian nanti kita kembalikan ke MC acara. Terima kasih Pak Hendri. Saya closingnya yang pertama adalah hanya 3 kalimat saja ya, adik-adik mahasiswa, kalian adalah
cucu dari Jenderal Sudirman gitu ya, maka jangan sampai menyerah itu menyerah dengan kalian ya. Jangan sampai putus asa itu berputus asa dengan kalian. Jangan sampai lelah itu lelah membersamai kalian ya. Jadi yang dibutuhkan itu terkadang bukan mahasiswa yang cerdas gitu ya, tapi terkadang yang tekun gitu ya. Jadi ketekunan itu merupakan fungsi dari waktu. Jadi ketekunan itu tidak bisa dari 1 jam, 2 jam itu enggak. Ketekunan itu ya bertahun-tahun. Dan itulah konsekuensi logis seorang yang mau belajar. Jadi namanya belajar itu kalau orang Jawa itu adoh dari bantal sama tempat makan. Jadi perutnya jauh dari tempat makan, kemudian pantatnya jauh dari bantal dari tempat tidur. Ya itu menandakan bahwasanya ono ilmu ono aku gitu ya. Jadi ada ilmu itu ya ada keprihatinan yang harus kita jalani begitu ya. Nah, kalian semoga nanti ketika lulus dari Unsud itu benar-benar punya punya sesuatu yang bisa kalian banggakan nanti untuk modal ketika pasca kampus. Gitu. Terima kasih Pak Hendri. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih. Jadi Pak Afik sudah banyak sekali nggih. Kalau saya cukup simpel, dan apabila teman-teman sudah selesai dalam suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang lain. Jadi itu adalah konsep waktu ya. Jadi kalau kita sudah selesai satu urusan, maka kita selesaikan urusan yang lain. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Indri. Terus dari saya cukup, monggo silakan MC-nya untuk mengambil alih kembali. Ya, Pak. Mungkin karena saya mau menggantikan Mbak Windy. Tadi katanya Mbak Windy ada acara jam 5. Mungkin dari saya terima kasih banyak untuk Pak Afik, Pak Eko, dan juga Pak Henry yang sudah hadir, serta Bapak Ibu dosen sudah hadir bersama kali ini, dan teman-teman semua sudah hadir pada sosialisasi hari ini juga. Mengingatkan sekali lagi bahwasanya untuk teman-teman, untuk pengumpulan PKM ya, gelombang 1 akan kami buka sampai tanggal 18 Maret. Insya Allah besok sudah kami share link pengumpulan juga pamfletnya, sehingga teman-teman bisa langsung mengisi di link tersebut seperti itu. Mungkin dari saya sebagai yang mewakili teman-teman panitia, terima kasih banyak sudah hadir kali ini. Mohon maaf dari panitia ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya Pak. Terima kasih ya teman-teman. Ya Pak. Ya, jaga kesehatan semuanya ya.